Soal timnas Indonesia main bertahan, Park Hang-seo beri jawaban. Pelatih Vietnam, Park Hang-seo, memberikan tanggapan soal timnas Indonesia yang hanya bermain bertahan dan tanpa menyerang. Pada babak pertama, timnas Indonesia cukup kesulitan membuat peluang berbahaya. Vietnam pun mencoba terus menekan pertahanan timnas Indonesia, namun belum berbuah menjadi gol. Kemudian pada babak kedua, ada sedikit perubahan dengan masuknya Evan Dimas. Akan tetapi, Vietnam terus tampil menyerang pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun hanya minim mendapatkan peluang berbahaya untuk gawang Vietnam. Setelah pertandingan, Park Hang-seo menjawab pertanyaan soal timnas Indonesia yang hanya bermain, bertahan, dan tanpa menyerang. Kami tidak berbicara soal taktikal lawan, kami hanya fokus pada permainan kami sendiri, ujar Park Hang-seo. Lebih lanjut, Park Hang-seo memberikan pujian bagi pemainnya. Saya berpikir dari game pertama, pemain saya bermain dengan bagus. Tetapi pemikiran itu tak berpengaruh banyak karena kami tidak bisa menghasilkan gol, ujar mantan asisten Gus Hiddink itu. Prediksi skor Malaysia versus Indonesia, Sapi Salih sebut skor 1-0, tapi rahasiakan pemenangnya. Ex penyerang Harimau Malaya, Sapi Salih, memberikan prediksi terkait pertandingan Indonesia versus Malaysia nanti yang akan digelar pada 19 Desember 2021. Pertandingan nanti bakal berlangsung seru, Indonesia pasti bermain mati-matian untuk raihan poin. Indonesia hanya butuh seri untuk lolos ke semifinal, kata Sapi Salih kepada Kompas.com. Sapi menilai bukan perkara mudah bagi Malaysia untuk mengalahkan timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Sapi memprediksi pertandingan nanti dimenangkan dengan skor 1-0. Soal siapa pemenangnya, pemain berusia 37 tahun itu memilih untuk merahasiakannya. Waduh, kalau prediksi ini saya ditembak lagi. Saya cari aman saja kalau melihat situasi pertandingan Malaysia versus Indonesia. Saya rasa 1-0. Siapa yang satu? Saya nggak tahu, ujarnya. Kapten Vietnam akui kejeniusan pemain timnas Indonesia. Ini pengakuannya. Kapten Vietnam, Quy Ngoc Hai, akui kejeniusan pemain timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda mampu meredam agresivitas timnya karena banyak belajar dari duel masa lalu. Indonesia telah melalui banyak pertandingan melawan Vietnam di level U23 sampai kualifikasi Piala Dunia. Jadi mereka mengerti bagaimana kami bermain, kata Quy Ngoc Hai dikutip dari The Daw. Setelah kekalahan itu, kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, mereka telah belajar banyak pelajaran dan bermain lebih keras dan lebih keras lagi, ujarnya. Sang kapten pantang menyesali hasil imbang melawan timnas Indonesia, sebab peluang Vietnam untuk lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Di laga terakhir nanti, Vietnam akan melawan Kamboja, sementara timnas Indonesia akan berjumpa dengan Malaysia. Duel berlangsung bersamaan pada Minggu 19 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Gol bisa datang dari mana saja. Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 tidak cuma mengandalkan pemain depan untuk menjebol gawang lawan. Dari 3 laga yang sudah dilakoni, gol-gol Garuda bisa datang dari mana saja. Pada Piala AFF kali ini, timnas Indonesia tidak punya striker tajam seperti Sapawi Rashid dari Malaysia atau Terasil Dangda dari Thailand yang sudah mencetak 4 gol. Tidak memiliki striker subur gol di dalam skuadnya, Sintayong pun mengandalkan pemain dari lini lain untuk menjebol gawang lawan. Sejauh ini, setiap lini kecuali penjaga gawang berhasil mempersembahkan gol bagi Garuda. Dari lini belakang, Rahman Irianto mencetak 2 gol, sementara itu Asnawi Mangko Alam yang berposisi sebagai bek kanan menyumbang 1 gol via tendangan penalti. Dinamo lini tengah timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono, kini mengoleksi 2 gol. Sayap-sayap Garuda yakni Irfan Jaya, Witan Sulaiman, dan Ramai Romaki masing-masing membukukan sebiji gol. Adapun Ezra Walian yang menjadi 1 dari 4 penyerang timnas Indonesia yang telah mencetak 1 gol. Pelatih Vietnam sebut timnas Indonesia tidak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Begini respon Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak mau ambil pusing dengan komentar pelatih Vietnam Park Hang-seo yang menyebut skuad Garuda tidak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Terbukti ketika hadir di konferensi pers pasca laga, Sintayong tidak menanggapi ucapan sang rekan sekompatriot tersebut. Seusai pertandingan atau saat hadir di konferensi pers pasca laga, Park Hang-seo menilai timnas Indonesia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Saya pikir kami bermain bagus, jika bisa mencetak gol, itu bagus. Tapi kami tidak bisa mencetak gol, kata Park Hang-seo dalam konferensi pers setelah pertandingan. Sebenarnya Malaysia dan Indonesia tidak layak lolos ke semifinal, lanjut mantan asisten Gus Hiddink itu. Seperti yang sudah diutarakan di atas, Sintayong tidak mau mengomentari ucapan Park Hang-seo tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu memilih memuji para pemain timnas Indonesia.
Sebelum laga, saya memang bilang kalau tidak menang paling tidak harus seri. Vietnam tim terbaik kalau dilihat dari sisi kemampuan, kita kurang dari Vietnam. Namun dari sisi mental, kita lebih kuat dan pemain melakukan pekerjaan dengan baik. Saya senang, kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI. Cuma 2 pemain timnas Indonesia ini yang main 90 menit di 3 laga Piala AFF 2020. Terdapat 2 nama pemain timnas Indonesia yang selalu tampil penuh dalam 3 laga Piala AFF 2020 yang telah dijalani skuad Garuda. Dalam 3 laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong selalu merotasi pemain dan tidak hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain. Sintayong selalu melakukan perubahan dalam setiap laga. Saat melawan Kamboja, Sintayong masih mencoba-coba dengan memainkan beberapa pemain. Tercatat ada 2 pemain timnas Indonesia yang selalu bermain 90 menit, tidak tergantikan dalam 3 laga berturut-turut. 2 pemain yang tidak tergantikan sejak awal yakni Alfreanda Dewanga dan Ricky Kambuaya. Alfreanda Dewanga yang menjadi pemain belakang sejak laga perdana hingga terakhir kemarin tidak pernah digantikan. Bahkan Dewanga dipercaya oleh Sintayong dari awal hingga pertandingan berakhir. Dirinya tidak bergerak sedikit pun dari posisinya dan selalu menampilkan yang terbaik. Bukan hanya Dewanga saja, satu pemain lainnya yakni Ricky Kambuaya juga menjadi salah satu pemain yang bermain penuh dalam 3 laga timnas Indonesia. Gelandang Persebaya Surabaya itu selalu tampil apik selama memperkuat timnas Indonesia. Bahkan laga melawan Kamboja, Ricky Kambuaya terpilih menjadi pemain terbaik. Ricky Kambuaya selama memperkuat timnas Indonesia, baik sejak melawan Kamboja hingga Vietnam. Ia menjadi otak serangan timnas Indonesia. Meski pada saat melawan Vietnam, dia lebih bermain bertahan. Tipe permainan seperti itu adalah yang dicari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Oleh karena itu, Alfreanda Dewanga dan Ricky Kambuaya menjadi pemain timnas Indonesia yang bermain penuh dalam 3 laga terakhir Piala AFF 2020. Ketua PSSI optimistis timnas Indonesia melibas Malaysia di laga terakhir. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengutarakan sikap optimistis bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ketika menghadapi Malaysia di laga terakhir Grup B Piala AFF 2020. Saya optimistis bisa menangkan laga melawan Malaysia karena kami bisa menahan imbang Vietnam. Meski tanpa 2 pemain andalan, ujar Iriawan mengenai kans timnas Indonesia yang mampu bermain apik tanpa Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot. Ketika menghadapi Vietnam, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyebut timnas Indonesia harus bermain tanpa 2 pemain andalan yang cukup krusial, Egy Maulana Fikri yang masih bersama klubnya FK Senika, sementara Elkan Bagot harus menjalani karantina di Singapura. Egy masih belum diizinkan oleh klub dan Elkan harus dikarantina. Jadi pelatih memutuskan untuk bertahan saat melawan Vietnam dengan formasi 5-4-1. Dalam 90 menit, Vietnam cukup prestasi, jelas Iwan Bule. Tapi ada counter attack juga yang mampu membahayakan di gawang Vietnam. Ini merupakan permainan terbaik dari anak-anak yang penuh semangat. Jadi saya rasa dengan hadirnya Elkan Bagot dan Egy nanti, timnas Indonesia bisa melibas Malaysia, ujarnya menambahkan.